Patogen Colletotrichum capsicii. Penyebab antraknose pada buah cabai. Klasifikasi Divisio Asomycotes. Kelas Pyrrhecomycetes. Ordo Sphaeriales. Famili Polytigmataceae. Genus Colletotrichum. Spesies Colletotrichum capsicii. Gejala serangan yang diakibatkan oleh patogen ini yaitu tampak pada buah cabai bercak yang besar dan mengakibatkan cabai mengkerut. Antraknose pada buah cabai merupakan cendawan pada buah cabai yang menyerang pada fase generatif dan vegetatif, menyerang buah cabai dengan masuk ke dalam melalui bekas luka atau pori-pori buah sehingga menyebabkan adanya bintil-bintil hitam pada buah cabai. Buah yang terinfeksi akan mengkerut, serangan yang sangat parah bercaknya akan bersatu dan hampir menutupi seluruh buah cabai. Selain cabai, inangnya adalah tomat, melon, buncis, semangka. Cara pengendaliannya yaitu pengendalian hayati dengan memanfaatkan jamur Trichoderma sp. Secara kimia memberi pupuk secara seimbang dengan pemberian NPK dan unsur kalsium. Dan apabila sudah parah, mengatasinya dengan fungisida berbahan aktif mancozeb, difenokozonal, asibenzolar, S-metil dan karbondazim. Patogen rice resistant virus atau penyebab kerdil pada tanaman padi. Kingdom virus, Ordo Unasignet, famili Rheopisidae, genus Oryzavirus, spesies rice resistant virus atau RGSV. Ciri-ciri patogen penyebab penyakit ini yaitu tipe mulut bercucuk mencesat, metamorfosis tidak sempurna dan memiliki taji atau tangkai pada sayap belakang. Penyakit yang terjadi akibat infeksi yang dihasilkan atau disalurkan oleh patogennya sehingga menghasilkan gejala seperti tanaman padi menjadi kerdil dan daunnya kaku serta sangat lurus. Kerdil pada tanaman padi merupakan penyakit yang menyerang tanaman padi dengan cara menginfeksi tanaman padi sehingga menimbulkan gejala pada tepi daun tanaman padi terdapat bercak-bercak atau bintil-bintil yang berair dan bercak keriput. Gejala lainnya yaitu terbentuknya banyak anakan kecil-kecil sehingga tampak seperti rerumputan dan lepas. Pada daunnya terlihat sangat sempit, pendek, kaku dan tegak dengan berwarna kuning kehijauan. Selain padi, inangnya adalah cabai dan tomat. Tetapi di banyak situs internet inangnya hanya terbatas pada padi saja. Adapun cara pengendalian virusnya adalah dengan cara mekanik, yaitu dengan maisa perak untuk mengurangi penguapan. Secara biologis yaitu memanfaatkan Bacillus sp. Secara pengendalian hayati memanfaatkan musuh populernya yaitu wereng coklat dengan anggang-anggang, kepik mirit, laba-laba, tawon dan lalat. Pengendalian kimiawi menggunakan insektisida dengan bahan aktif pimiterozine, dinotefuran atau plenan. Selain itu terdapat juga pengendalian dengan cara penanganan varietas tanaman tahan, rotasi tanam selain padi dan sanitasi. Belalang hijau, usia chinensis. Klasifikasi Phylum Orthopoda, kelas Insecta, Ordo Orthopetra, famili Acherididae, genus Ossia, spesies Ossia chinensis. Menyerang dengan memakan dedaunan, batang, cabang, dan juga tunas yang ada pada tanaman padi dan tanaman budidaya lainnya. Gejala serangan yang ditimbulkan yaitu pada tanaman terserang terdapat lubang, robek atau hilangnya bagian yang terserang. Jika populasinya banyak, belalang bisa menghabiskan sekaligus dengan tulang belulang daun. Jika menyerang pada helaian daun, jagung, padi, terdapat bekas gigitan pada tepi daun. Bagian tepi daun hilang, daun berlubang yang terdapat pada tengah daun dan ujung daun. Cara pengendaliannya yaitu dengan kultur teknik, yaitu dengan mengatur pola tanaman dan menanam alternatif tanaman yang tidak disukai oleh belalang, seperti terong tanah dan melakukan pengolahan tanah. Pengendalian secara mekanik fisik yaitu dengan cara menggunakan jaring perangkap. Pengendalian secara kimiawi yaitu pengendalian dapat dilakukan pada nimfa kecil karena belum merusak dan pada imago di malam hari.
pengendalian secara biologis yaitu dengan menggunakan cendawan dengan cara penyebaran pada tempat-tempat belalang bertelur. Dan cara terakhir yaitu menggunakan insektisida dengan bahan aktif dengan deltametrin, fipronil, dan cyatotrin. Hama wereng tanaman padi, Nilaparpata lugens. Filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemipetra, famili Delphacidae, genus Nilaparpata, spesies Nilaparpata lugens. Hewan ini menyerang dengan memanfaatkan mulutnya yang mencucuk menghisap sehingga hanya dapat menghisap cairan tanaman pada padi. Juga dapat menularkan virus pada tanaman sehingga pada tanaman yang terjangkit virus akan kerdil. Gejala serangannya akan mengakibatkan daun padi akan menguning, mengering seperti terbakar, atau bulir padi menjadi hampa. Cara pengendaliannya yaitu dengan menanam padi serempak dengan jarak tanam tidak terlalu rapat. Gulma bandotan Ageratum conizoides, divisio Spermatophyta, kelas Dicotyledoniae, ordo Asteriales, familia Asteraceae, genus Ageratum, spesies Ageratum conizoides. Gulma ini memiliki ciri-ciri batang ditumbuhi bulu-bulu halus dan bercabang. Gulma bandotan merupakan tumbuhan liar yang tumbuh di sekitaran kebun dan berpotensi menjadi gulma apabila populasinya tinggi. Bandotan tergolong ke dalam gulma tanah. Musim ciri-ciri dari bandotan antara lain: tinggi sekitar 30-80 cm, batangnya bercabang-cabang, batangnya ditumbuhi bulu-bulu halus, warna putih. Warna bunga berkisar dari putih sampai ungu dan lain-lain. Pembadotan berkembang biak dengan biji. Pertumbuhannya cepat dengan kemampuan berproduksi sangat tinggi. Setelah biji masuk, biasanya gulma akan mati. Biji yang dihasilkan pada tahun pertumbuhan hama umumnya akan mengalami dormansi dan tumbuh kembali pada tahun berikutnya. Daerah asal penyebaran pembadotan yaitu Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Berasal dari Amerika tropik, tumbuh pada tanah kering dan lembab. Di daerah terbuka atau ternaungi, daerah penyekarannya meliputi 0 sampai 2100 meter di atas permukaan laut. Cara penyebarannya mudah tersebar melalui biji yang ringan yang mempunyai pupus habitat dari bandotan yaitu tumbuh di sawah, ladang, semak belukar, halaman kebun, tepi jalan, dan tepi air. Cara pengendaliannya yaitu dengan cara mekanis, yaitu langsung dicabut dan dibakar. Dengan cara kimia yaitu penggunaan herbisida, misalnya glifosat, dilapon, dan lain-lain. Manfaat dari tanaman ini yaitu sebagai pengobatan tradisional, peradangan pada telinga mengatasi penyakit malaria. Gulma patikan kebo, Euphorbia hirta, divisio Spermatophyta, kelas Dicotyledoniae, ordo Euphorbiales, famili Euphorbiaceae, genus Euphorbia, spesies Euphorbia hirta. Ciri-ciri dari gulma ini memiliki batang berwarna merah kecoklatan dan bertumbuhi bulu-bulu halus, berakar tunggang dan berdaun sempit dan letaknya berhadapan. Habitatnya yaitu di daerah yang beriklim tropis, di tepi jalan, sawah, kebun, dan perkarangan rumah, berkembang biak dengan berbiji. Gulma ini merupakan salah satu famili Euphorbiaceae yang mempunyai lebih dari 2000 spesies. Daerah persebaran patikan kebo yaitu di daerah tropis mulai dari daerah dataran rendah hingga daerah dataran tinggi. Banyak ditemukan di daerah dengan ketinggian 1 sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini mampu hidup pada daerah yang kering, minim drainase, namun mati pada daerah dengan kondisi yang basah. Dapat berkembang biak dengan cepat karena memiliki biji-biji yang ringan. Cara pengendalian gulma ini yaitu dengan cara mekanik, dengan pencabutan dan pencangkulan. Secara kimia dengan memberikan obat-obatan. Selain sebagai gulma, tanaman ini mampu dimanfaatkan 10